Selamat datang di media sosial UKPBJ Kota Sawah Lunto. Terima kasih telah klik video ini. Kali ini kita akan membahas kelanjutan video sebelumnya mengenai Peraturan LKPP Nomor 6 Tahun 2024. Tahapan yang kedua yaitu tahapan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pada perencanaan pengadaan, terdapat dua cara pengadaan. Yang pertama penyedia yang telah dijelaskan di video sebelumnya. Yang kedua yaitu swakelola. Apabila ketersediaan barang atau jasa tersedia dan atau dapat dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, PA atau KPA melaksanakan pengadaan melalui swakelola. Kita akan membahas mengenai pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Berikut merupakan skema tahapan umum pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Yang pertama, SPPBJ, kemudian pemeriksaan lokasi pekerjaan, lalu rapat persiapan dan serah terima lokasi pekerjaan, kemudian SPMK atau SPP, dilanjutkan dengan pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, lalu serah terima hasil pekerjaan, dan penyelesaian pembayaran. Tahapan yang pertama dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia yaitu SPPBJ. PPK memilih dan menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain. Penyedia atau pelaku usaha menyampaikan surat pernyataan kesediaan atau kesanggupan untuk melaksanakan paket pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Berdasarkan kesanggupan penyedia atau pelaku usaha, PPK menerbitkan SPPBJ yang paling sedikit memuat: pertama, nama paket pengadaan; kedua, perkiraan ruang lingkup pekerjaan; ketiga, lokasi pekerjaan; dan keempat, rencana waktu penyelesaian pekerjaan. Setelah SPPBJ diterbitkan, penyedia menghitung perkiraan biaya terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan. PPK meminta penyedia untuk menyiapkan bukti kewajaran harga. Pembuktian kewajaran harga pada saat audit merupakan tanggung jawab penyedia. Tahap kedua pelaksanaan pengadaan melalui penyedia adalah pemeriksaan bersama. Apabila diperlukan, PPK dan penyedia melakukan pemeriksaan dan pengukuran kondisi lokasi pekerjaan untuk menyusun perkiraan kebutuhan dan mengklarifikasi atau mengkonfirmasi kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada pekerjaan konstruksi, berdasarkan hasil pemeriksaan bersama ditetapkan bentuk pekerjaan penanganan keadaan darurat yang akan dilaksanakan, yaitu berupa: pertama, konstruksi darurat. Pada prinsipnya penanganan keadaan darurat menggunakan konstruksi darurat. Hal ini dikarenakan sifat pekerjaan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dengan segera. Yang kedua, konstruksi permanen. Penggunaan konstruksi permanen diperbolehkan jika penyerahan pekerjaan diperkirakan masih dalam kurun waktu keadaan darurat, atau penanganan keadaan darurat hanya dapat diatasi dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar. Tahapan ketiga dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia adalah rapat persiapan. Dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan, PPK menyetujui dan menyepakati program kegiatan yang disusun oleh penyedia yang meliputi: pertama, informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan; kedua, organisasi kerja penyedia; yang ketiga, jadwal pelaksanaan pekerjaan; yang keempat, jadwal pengadaan bahan atau material, mobilisasi peralatan dan personel; yang kelima, metode pelaksanaan pekerjaan; dan yang keenam, rencana pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan. Tahapan keempat dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia adalah serah terima lokasi pekerjaan. Apabila diperlukan, untuk pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi, PPK melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada penyedia. Tahapan kelima dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia adalah surat perintah mulai kerja atau surat perintah pengiriman.
PPK menerbitkan SPMK atau SPP sebagai dokumen prakontrak kepada penyedia yang di dalamnya mencantumkan antara lain hal sebagai berikut. Yang pertama, perintah agar penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan atau mulai melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, jenis pekerjaan. Yang ketiga, lokasi pekerjaan. Yang keempat, tanggal mulai kerja. Yang kelima, rencana waktu penyelesaian pekerjaan. Dan yang keenam, pemberlakuan pemberian uang muka. Yang ketujuh, jenis kontrak. Yang kedelapan, tata cara pembayaran melalui bulanan atau termin atau sekaligus. Dan terakhir, hal lain yang dianggap perlu termasuk sanksi. Tahapan keenam dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia yaitu pelaksanaan pekerjaan. Dalam pelaksanaan pekerjaan, para pihak melakukan pengendalian pekerjaan yang meliputi mutu, biaya, dan waktu. PPK wajib melakukan pengendalian pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan antara lain: 1. Penyedia menyusun laporan pelaksanaan pekerjaan. Kedua, PPK dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta penyedia untuk menghadiri rapat tersebut untuk membahas perkembangan pekerjaan. Ketiga, penyedia wajib memberitahu kepada PPK dalam hal pelaksanaan pekerjaan terdapat kendala yang dapat mempengaruhi atau mengubah hasil capaian pekerjaan penyedia. Keempat, dalam hal diperlukan adanya perubahan lingkup pekerjaan, PPK dan penyedia bersepakat untuk menuangkan perubahan tersebut ke dalam perubahan program kegiatan. Penyedia tidak perlu menyampaikan jaminan pelaksanaan. Dalam hal PPK memberikan uang muka dan atau pembayaran secara bulanan atau termin, maka 1. PPK menyusun dan menandatangani kontrak dengan penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Kedua, pemberian uang muka dilakukan dengan ketentuan. Pertama, penyedia mengajukan permohonan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan rencana pengembaliannya. Kedua, nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam kontrak. Ketiga, PPK memberikan uang muka setelah penyedia menyerahkan jaminan uang muka senilai uang muka yang diterima. Pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Yang ketiga, dalam PPK memberikan uang muka dan atau pembayaran secara bulanan atau termin, pembayaran secara termin dilakukan berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam kontrak, dikurangi dengan pengembalian uang muka apabila diberikan uang muka. Penyedia dapat melakukan subkontrak kepada pelaku usaha lain dengan ketentuan: pertama, penyedia tidak mensubkontrakkan seluruh pekerjaan kepada pelaku usaha lain. Untuk pekerjaan non-konstruksi, dilarang mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada pelaku usaha lain. Untuk jasa konstruksi, subkontrak untuk pekerjaan utama dapat dilakukan kepada pelaku usaha spesialis. Keempat, subkontrak diutamakan kepada pelaku usaha dengan kualifikasi usaha kecil setempat. Kelima, pekerjaan yang akan disubkontrakkan dan pelaku usaha yang menjadi subkontrak harus mendapat persetujuan dari PPK. Dan keenam, penyedia bertanggung jawab terhadap pembayaran kepada pelaku usaha lain yang menjadi subkontraktor. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dapat diberikan masa pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal terdapat masa pemeliharaan, penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan atau diberlakukan retensi. Sekian video kali ini. Untuk tahapan selanjutnya, yaitu perhitungan hasil pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, dan penyelesaian pekerjaan dalam pelaksanaan pengadaan melalui penyedia, akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih.